Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan tafsir dari ayat yang ke-77 sampai ayat yang ke-94. Di ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun?" Apakah mereka tidak mengetahui annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, mengetahui, ma yusirrun, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ay min amrihim wa kalamihim idza laqul ladina amanu wa ma yusirruna idza khala ba'duhum ila ba'din min kufrihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa takdzibihim bihi. Baik, di beberapa ayat sebelumnya kita sedang membicarakan tentang keimanan orang Yahudi yang sangat susah untuk diharapkan di masa Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud dengan awala ya'lamun di sini kembalinya kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Mereka itu la ya'lamun, tidak mengetahui bahwasanya Allah yang mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Min amrihim, dari perkara-perkara mereka, wa kalamihim, ucapan-ucapan mereka, idza laqul ladina amanu, ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka menampakkan keimanan. Wa ma yusirrun, begitu juga sebaliknya. Nah, jika mereka khala ba'duhum ila ba'din, jika mereka menyendiri bersama pengikut-pengikut mereka sama golongan mereka, mereka yusirrun, mereka menyembunyikan apa yang mereka kufurkan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa takdzibihim bihi, dan kedustaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum ummiyun. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka, yaitu ahlul kitab, ummiyun, ada orang-orang yang buta huruf. La ya'lamun al-kitab, mereka tidak mengetahui al-kitab, illa amani, kecuali melainkan hanya angan-angan saja. Dan wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu melainkan orang-orang yang hanya sekedar menduga-duga saja. Wa minhum ummiyun, ay minal yahudi ta'ifatun lam tata'allamil kitabah wa la tuhsinul qira'ata lil maktub. Di antara orang-orang Yahudi itu ada mereka yang tidak bisa menulis, tidak juga bisa membaca apa yang tertulis. La ya'lamunal kitaba illa amani, ay annahum la ilma indahum bihaqiqati ma ja'anillahi ta'ala. Mereka tidak punya ilmu tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum yatamannawna min kaunihi maghfuran lahum bima yad'una li anfusihim minal amali shalihah. Tetapi mereka berangan-angan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni bagi mereka apa-apa yang mereka lakukan, karena mereka mengaku mengklaim bahwasanya mereka telah melakukan amal-amal saleh. Aw bima lahum minas salafis salih fi i'tiqadihim. Mereka berharap diampuni oleh Allah karena keyakinan mereka, i'tiqad mereka itu yang memiliki as-salaf as-salih, pendahulu yang baik. Maksudnya keyakinan mereka itu pernah baik di zaman dahulu. Maka mereka berharap keyakinan tersebut akan membantu mereka, karena keyakinan mereka pada hari ini sama dengan keyakinan yang dahulu. Wakila al-amani at-tilawah. Ada yang mengatakan al-amani itu artinya at-tilawah. Ada yang mengatakan tadi al-amani itu harapan. Jadi maksudnya mereka itu tidak mengetahui Alkitab, tidak mengilmui Alkitab, melainkan mereka itu hanya sekedar membaca angan-angan saja. Di at-tilawah ay la ilma lahum illa mujarrad at-tilawah min duni tafahum. Yang mengartikan al-amani sebagai at-tilawah, maknanya adalah mereka itu nggak punya ilmu kecuali hanya sekedar bisa baca doang. Min duni tafahumin, tapi mereka tidak paham apa yang mereka baca dari kitab Taurat. Wa inhum illa yadhunnun, mereka itu ya'tamiduna ala dhanni alladhi la yakufuna min taqlidihim ala ghairihi.
mereka itu hanya berpegangan kepada prasangka mereka saja, yang mana prasangka mereka ini diikuti kemudian oleh orang-orang yang lainnya. Jadi sebenarnya apa yang mereka yakini itu hanya dibangun di atas prasangka yang lemah saja. Kemudian ayat yang ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Maka kecelakaanlah lil ladzina yaktubuna al-kitab, bagi orang-orang yang menulis kitab, bi aydihim, dengan tangan-tangan mereka, tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan ini berasal dari sisi Allah, liyashtaru bihi tsamanan qalila, karena mereka hendak menukar dengannya harga yang sedikit. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim, maka kecelakaanlah bagi mereka dari apa yang mereka tulis tersebut dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah bagi mereka dari apa yang mereka perbuat. Wa wailun, wail artinya halakun wa damar, kehancuran dan kebinasaan. Lilladzina yaktubuna alkitab mimma tublihi alaihim ahwa'uhum, mereka menulis alkitab, menulis kitab mimma tublihi alaihim ahwa'uhum, yang mana apa yang mereka tulis itu didiktekan oleh hawa nafsu mereka. Jadi hawa nafsu mereka mengatakan A, mereka menulis A. Bi aidihim ay fahum ya'lamuna annahu laysa min indillahi ta'ala, mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Maksudnya mereka itu mengetahui bahwasanya itu bukan berasal dari sisi Allah, bal min indi anfusihim, berasal dari sisi mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengaku-ngaku mengatakan itu berasal dari sisi Allah. Fa haula'il katabatu lam yaktafu bit tahrif wala bil kitabah lidzalikal muharraf wala biziyadati fi kalamillah. Maka mereka itu, yang para penulis kitab-kitab itu, mereka tidak mencukupkan diri hanya dengan tahrif saja. Mereka tidak hanya merubah isi-isi Alkitab, wala bil kitabah lidzalikal muharraf, tidak juga hanya mencukupkan dengan menulis saja kitab-kitab yang telah dirubah tersebut, wala bil ziyadah, tidak hanya menambah ucapan-ucapan Allah, hatta nadu bil mahafil bi annahu min indillahi liyashtaru, sampai mereka itu menyeru kepada orang-orang bahwasanya hasil tulisan tangan mereka itu adalah berasal dari sisi Allah. Jadi mereka tidak hanya mengubah isi kitab, tidak hanya menambah mengurangi, akan tetapi mereka juga menulis ulang kitab tersebut dengan sesuai hawa nafsu mereka dan berkata kepada orang-orang ini berasal dari sisi Allah. Liyashtaru, tujuan mereka adalah untuk membeli, untuk mendapatkan bihadhil ma'asil mutakarrirah, untuk mendapatkan dengan kemaksiatan yang berulang-ulang ini, hadzal gharad an-nazar hadzal gharad an-nazar wal 'iwad al-hakir. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan harga yang rendah dan sesuatu yang pengganti yang hina. Kemudian ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka mengatakan, mereka ahlul kitab maksudnya, lan tamassana an-nar, api neraka tidak akan menyentuh kami illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari terhitung saja. Qul attakhaztum indallahi ahda, katakanlah kepada mereka, apakah kalian telah mengambil perjanjian di sisi Allah? Falan yukhlifallahu ahda, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian itu hanya mengatakan terhadap Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Wa qalu ay al-yahud, siapa yang berucap di sini? Itu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan lan tamassana an-nar, kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annal yahuda kanu yaqulun, orang Yahudi mengatakan muddatud dunya 7,000 sana, masa dunia ini hanyalah selama 7.000 tahun. Wa'adzabu bi kulli alfi sana, wa'adzabu bi kulli alfi sana min ayyamid dunya yauman wahidan finnar. Jadi setiap 1000 tahun yang berlalu di dunia ini kami diazab satu hari di neraka. Berarti kalau mereka berbuat dosa selama 7.000 tahun, dan itu adalah mustahil karena umur tidak mungkin sampai segitu, maka di akhirat nanti mereka akan disiksa selama 7.000 hari.
Wa innama hiya sab'atu ayyamin ma'dudah. Berarti 7.000 hari, berarti 7 hari saja disiksanya. Summa yanqati'ul adab. Kemudian azab itu akan terputus. Ini etikat orang Yahudi. Mereka itu enggak disiksa kekal di dalam neraka. Jadi mereka berbuat dosa sebanyak apapun, hitungannya dihitung 1 per tahun. Per 1.000 tahun. Per 1.000 tahun di muka bumi ini dihitung 1. Jadi jika mereka hidup sampai 7.000 tahun, maka mereka diazab hanya sebanyak 7 hari saja. Baik. Kemudian ayat yang ke-81 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Bala, benar. Barang siapa man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat kejahatan atau keburukan, wa ahatat bihi, dan meliputinya, khati'atuhu, kesalahan-kesalahannya itu meliputi dia, fa ulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Yang benar mereka di dalamnya kekal, tidak hanya beberapa hari sebagaimana keyakinan mereka. Bala man kasaba sayyi'atan min syirkin wa khati'ah, entah yang dia melakukan perbuatan dosa, entah dosanya berbentuk kesyirikan atau dosa-dosa secara umum, minal khotoya al-kabair, minal khotoya al-kabair, dari dosa-dosa besar, walam yatub, dan dia tidak bertobat kepada Allah, wa ahatat bihi khati'atuhu, ay man amila mitla a'malikum wa kafara bi mithli ma kafartum hatta yuhita kufruhu bima lahu min hasanat. Wa hatat bihi khati'atuhu, artinya kesalahannya itu meliputi dia. Maksudnya meliputi kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kesalahannya itu lebih dominan atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka orang-orang seperti ini mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal juga di dalamnya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ay man amana bima kafartum bihi. Itu orang-orang yang mengimani apa yang kalian kufur terhadapnya. Wa 'amila bima taraktum min dinihi, dan mengamalkan apa yang kalian tinggalkan dari agamanya. Walahumul jannatu khalidina fiha, maka bagi mereka itu surga dan mereka kekal di dalamnya. Di ayat 83 Allah mengatakan, wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israel agar mereka apa? La ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wadil qurba, berbuat baik juga kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah oleh kalian kepada manusia ucapan yang baik. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum illa qalila, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit saja, illa qalilan minkum, kecuali sedikit saja dari kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian adalah orang-orang yang berpaling. Wa ittakhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israil. Al-mitsaq artinya perjanjian. Akhadhahu Allahu alaihim huna, Allah ambil dari mereka perjanjian tersebut. Ma akhadahu Allahu alaihim fi hayatihim ala alsuni anbiya'ihim. Perjanjian-perjanjian itu perjanjian yang terjadi antara mereka dengan para nabi-nabi mereka. La ta'buduna illallah, perjanjian agar mereka tidak menyembah kecuali Allah saja. Akhadal ahda alaihim bi ifradillahi bil ibadah. Mereka diminta untuk mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berbuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bi ifradil ibadah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada kedua orang tua? Mu'asyaratuhuma bil ma'ruf, mempergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Wa tawadhu lahum, bersikap tawadu di hadapan mereka berdua. Imtithalu amrihima, dan mentaati perintah-perintah mereka. Wadil qurba,
Siapa itu dzul qurba? Humul qarabah, yaitu orang-orang yang dekat dengan antum, ya, orang-orang yang dekat dengan keluarga kita. Ya, wal ihsanu bihim, dan berbuat baik kepada mereka, maksudnya adalah silatuhum, menyambung silaturahmi dengan mereka, wal qiyamu bima yahtajuna ilaihi bihasabi taqah, dan ya, memenuhi apa-apa yang mereka butuhkan tergantung kepada kesanggupan. Wal yatama al yatim, al yatama jama' dari al yatim. Al yatim fi bani Adam man fuqida abuhu. Ya, yang dimaksud dengan yatim adalah seorang anak Adam yang kehilangan bapaknya. Wa fi sa'iril hayawanat man fuqidat ummuhu. Sedangkan kalau pada hewan yaitu yang kehilangan ibunya. Wal masakin, al miskin, jamaknya al masakin, man askanathul hajatu wa adallathu, yaitu orang yang direndahkan oleh kebutuhannya dan dihinakan oleh kebutuhannya. Wa huwa asyaddu faqran minal faqir. Ya, jadi mereka ini al-masakin ini lebih fakir, lebih butuh daripada al-fakir. Ya, lebih fakir, fakir artinya butuh daripada orang fakir sendiri. Inda aksari ahli lughah, itu pendapat mayoritas ahli lughah. Wa katsir min ahli fikih. Ya, dan banyak juga dari ahli fikih. Jadi miskin itu lebih parah daripada ya, al-fakir. Ya, ada ulama mengatakan sebaliknya. Waruya an Syafi'i anna al-faqira aswa halan minal miskin. Di antaranya adalah Imam Syafi'i mengatakan fakir itu lebih buruk keadaannya daripada orang miskin, lebih parah. Wa qulu lin-nasi husna, ay wa qulu lahum qawlan hasana, ucapkan kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Wa kullu ma saduqu alaihi annahu qawlun hasan syar'an kana min jumlati ma yasduqu alaihi hadzal amru. Nah, yang dimaksud dengan qawlan hasanan adalah ya, setiap ucapan yang menurut syariat itu adalah ucapan yang baik, maka itu masuk ke dalam ya, penyebutan ayat ini. Wa qulu lin-nasi husna. Wa atuz zakah, dan ya, bayarkanlah zakat. Az-zakah allati kanu yukhrijunaha, yaitu zakat yang mereka keluarkan. Wa qala Ibnu Atiyah, zakatuhum hiya allati kanu yad'unaha fatanzilun naru ala ma yuqbal minha wa la tanzilu ala ma la yuqbal. Yang dimaksud dengan zakat di Bani Israel adalah zakat mereka yang ketika mereka persembahkan zakat tersebut, maka datanglah api menyambarnya. Itu tanda bahwasanya zakat mereka diterima. Tapi kalau tidak disambar oleh api, berarti zakat mereka tidak diterima. Tsumma tawallaitum, itu perjanjian yang Allah telah buat dengan Bani Israel melalui para nabi yang diutus kepada mereka. Ya, tsumma tawallaitum, akan tapi mereka kemudian tawalla, ya, artinya menjauh, berpaling. Tsumma tawallaitum an hadzal ahdi wal mitsaq, kalian menjauh berpaling dari perjanjian ini. Falam ta'malu bihi bal taraktum dzalika kullah, kalian tidak mengamalkannya, bahkan kalian tinggalkan seluruhnya. Illa qalila, ya, kecuali sedikit saja dari orang-orang Yahudi itu yang beriman di zaman Nabi. Wa minhum Abdullah bin Salam wa ashabuhu, di antaranya adalah yang beriman kepada Nabi Abdullah bin Salam dan ya, para sahabatnya. Ya, alladzina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya sedikit saja dari orang Yahudi itu yang mau masuk Islam. Baik. Wa id akhadna mitsaqakum, perjanjian selanjutnya, ya, tatkala kami mengambil dari mereka perjanjian, kami mengambil dari kalian perjanjian, ya, la tasfikuna dima'akum, perjanjiannya adalah agar kalian tidak menumpahkan darah-darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah kalian mengusir diri kalian dari kampung halaman kalian. Summa aqratum wa antum tashhadun, kemudian kalian berikrar dan kalian menyaksikan. La tasfikuna dima'akum maknanya adalah akhadna 'alaikumul ahda alla yaqtula ba'dukum ba'dha. Kami telah mengambil perjanjian agar kalian tidak saling bunuh. Perjanjian adalah enggak boleh saling bunuh. Wala yukhriju ba'dukum ba'dha bitardihim min manazilihim, dan perjanjian yang kedua, kalian enggak boleh mengusir saudara-saudara kalian ya, dari rumah-rumah mereka. Summa aqrartum ay hasala minkumul i'tiraf bihadzal mitsaq, kemudian kalian berikrar ya, setelah diminta untuk berjanji, kalian berikrar mau berjanji ya, kalian ya, mengakui bihadzal mitsaq, ya, mengakui perjanjian tersebut al-ma'khudz 'alaikum, yang telah diminta dari kalian. Wa antumul an tashhaduna ala anfusikum bidzalik, dan kalian mempersaksikan hal tersebut. Wa kana Allah subhanahu qad akhadha fit Taurati ala bani Israil alla yaqtula ba'duhum ba'dha wa la yunfihi wa la yastariqahu.
Allah Subhanahu wa taala berarti telah mengambil perjanjian di dalam Taurat dari Bani Israel agar mereka itu tidak saling bunuh, tidak saling mengusir, dan mereka tidak saling merampas harta mereka masing-masing. Kemudian ayat yang 85 Allah mengatakan tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian, setelah diambil perjanjian dari kalian, apa yang kalian lakukan? Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kalian membunuh diri kalian. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian mengusir segolongan dari kalian dari kampung-kampung halaman mereka. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Kalian saling membantu atas mereka bil itsmi wal 'udwan, dengan dosa dan permusuhan. Berarti ini bertentangan dengan perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum. Dan jika mereka datang kepada kalian usara sebagai tawanan, tufaduhum, kalian tebus mereka. Tufaduhum mereka tidak menebus. Wa huwa muharramun 'alaikum, dan itu adalah terlarang atas kalian ikhrajuhum. Terlarang atas kalian ikhrajuhum, untuk pengusiran mereka itu terlarang atas kalian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu beriman kepada sebagian dari kitab, maksudnya Taurat, wa takfuruna bi ba'd, dan kalian kufur dan ingkar kepada sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak adalah balasan atas apa yang kalian kerjakan itu, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kenistaan dan kehinaan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan pada hari kiamat nanti mereka dikembalikan kepada azab yang sangat keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Baik. Jadi di ayat yang 85 ini Allah mengatakan tsumma antum haula ay antum haula al musyahadun al hadirun minhum fi ahdin nabi. Kalian al musyahadun, orang-orang yang bersaksi, orang-orang yang telah bersaksi atas adanya perjanjian tersebut, yang hadir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukhalifuna ma akhadahu alaikum fi Taurah wa yaqtulu ba'dukum ba'dha. Kalian itu menyelisihi apa yang telah kalian perjanjikan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Kalian saling bunuh di antara kalian. Wa yukhriju ba'dukum ba'dha min buldanihim wa manazilihim. Dan sebagian dari kalian usir saudaranya yang lain dari tempat tinggal mereka, dari negeri mereka. Tadhaharun, al-mudhaharah bimana al-mu'awanah. Tadhahara bimana tanasara, saling menolong. Bil ismi wal 'udwan, dengan dosa dan permusuhan. Ai bila sababin yahullu bi dzalik. Kalian saling tolong menolong dengan permusuhan, dengan dosa dan permusuhan. Bila sabab, tanpa sebab yang menghalalkan hal tersebut. Wa iyyatukum usara tufaduhum, ai in yursalu ahadun minkum wa ja'akum yatlubu minkum ma lan yabtali bihi nafsahu min asirihi a'taitumuhu dzalika imanan bima fit Taurah. Perbuatan kalian ini bertolak belakang dengan apa yang kalian lakukan ketika ada di antara kalian, jika ada di antara kalian yang ditawan, seseorang dari orang Yahudi itu ditawan, wa ja'akum yatlubu minkum ma lan yabtali bihi nafsah, kemudian orang ditawan tadi datang kepada kalian minta harta, minta uang untuk membebaskan dirinya, untuk menebus dirinya dari orang yang menawannya, maka kalian berikan hal tersebut, kalian berikan uang tersebut kepada mereka, harta tersebut, untuk membebaskan diri dari tawanannya. Imanan bima fit Taurah, karena kalian mengimani apa yang ada di dalam Taurat. Dalam Taurat dikatakan seperti itu. Berarti mereka di sini mengamalkan sebagian isi Taurat dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fakanu idza kana bainal Ausi wal Khazraj min ahli Yasrib harbun. Ketika terjadi peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj, penduduk Yasrib kala itu, kalau ada peperangan terjadi, kharajat Banu Qainuqa ma'al Khazraj, wan Nadir wa Quraidah ma'al Aus. Maka keluarlah Bani Qainuqa bersama suku Khazraj, dan Bani Nadir serta Quraidah bersama suku Aus. Wa ana kullu wahidin minal fariqain khulafa'ahu al-musyrikin ala ikhwanihi al-yahud.
dan masing-masing dari dua kelompok tadi membantu membantu sekutunya dari kalangan orang-orang musyrikin ala ikhwanihi al-yahud, atas saudara-saudaranya yang beragama Yahudi, hatta yasfiku dima'ahum, sampai mereka saling menumpahkan darah. Fa idza wada'atil harbu awzaraha, ketika peperangan itu telah selesai, iftadau asrahum tasdiqan lima fit Taurah, maka orang-orang yang ditawan dari kalangan mereka, tawanan-tawanan mereka itu mereka bebaskan, mereka tebus karena mengimani apa yang ada di dalam Taurat. Ai atufadunahum mu'minina bidzalika, apakah kalian membebaskan tawanan-tawanan itu karena dasar keimanan? Wa tukhrijunahum kufran bidzalika, sedangkan kalian mengeluarkannya, maksudnya mengajak mereka pergi berperang itu kufran bidzalika, menyelisihi kitab Taurat. Jadi kitab Taurat mengatakan jangan saling bunuh, tapi mereka berperang satu sama lain. Tapi ketika mereka selesai berperang, mereka saling tebus tawanan-tawanan mereka. Itu berarti sesuai dengan isi Taurat. Taurat mengajarkan seperti itu. Jadi mereka ini mengamalkan sebagian dan kufur terhadap yang lainnya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal seperti itu dari kalian kecuali kehinaan di dunia. Adzabun yukhzihillahu bihi qabla an yamut, sebuah azab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan ia sebelum dia mati. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab, dan bukan hanya azab di dunia saja, azab di akhirat juga telah menunggunya, yaitu yuradduna ila asyaddil adab, dikembalikan kepada azab yang lebih pedih, sebagai jazaa'at tala'ubihim bi ayatillah, itu sebagai balasan atas sikap mereka mempermainkan ayat-ayat Allah. Ayat yang ke-86 Allah mengatakan ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun, maka tidak akan diringankan dari mereka azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, di mana istahabbu qalilad dunya ala katsiril akhirah, mereka lebih mencintai perkara dunia yang sedikit daripada perkara akhirat yang banyak. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsarun, ay la yajiduna ahadan yansuruhum wa yunjihim min adzabillah, mereka tidak akan mendapati satu orang pun yang akan menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ayat yang ke-87 Allah mengatakan wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami telah susulkan setelahnya para rasul, maksudnya setelah Nabi Musa itu ada para rasul. Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami berikan kepada Isa ibn Maryam al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran. Wa yadnahu bi ruhil qudus, dan kami yang memperkuatnya, mempertegasnya dan meyakinkannya dengan Ruhul Qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan, dan dia datang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, istakbartum, kalian akan bersikap angkuh. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun, sebagian kalian dustakan, sebagian para rasul itu kalian dustakan, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Ini berarti ayat ini tentang bagaimana sikap orang Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlakuan mereka dengan sangat jelek sekali, yaitu kalau tidak mendustakan maka mereka akan bunuh. Karena para rasul tadi datang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul, al-kitab ay at-Taurah, al-muradu anna Allah Subhanahu arsala ala athari Musa rusulan. Maksudnya waqafaina min ba'dihi birrusul, artinya kami susulkan setelah Nabi Musa itu para utusan. Maksudnya adalah setelah Nabi Musa diutus, Allah mengutus tabi'ina lahu, para rasul lain yang mengikuti yang sesuai ajarannya dengan ajarannya Nabi Musa. Wahum anbiya'u Bani Israil, mereka itu adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israil, al-mab'utsuna min ba'dihi, yang diutus setelah Nabi Musa. Nahu Sumau'il wa Syai'a, di antara nama nabi yang diutus kepada mereka adalah Sumau'il atau Samuel,
yu'tahu syai'a yaswa. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan telah kami berikan kepada Nabi Isa ibn Maryam al-bayyinat. Al-bayyinat ya bukti-bukti yang benar. Al-adillah allati dzakaraha Allahu fi Ali Imran wal Maidah, yaitu dalil-dalil yang Allah akan sebutkan nanti di surat Ali Imran dan surat Al-Maidah. Wa hiyal ayatul lati ajraha Allahu ala yadayhi, yaitu tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan ya melalui kedua tangannya Nabi Musa. Ya, di antara mujizat-mujizatnya Nabi Isa min ihya'il mauta, itu ketika beliau mampu menghidupkan orang mati. Wa khalqihi min at-tin ka hay'ati at-tayri fayanfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah, yaitu ketika beliau juga bisa ya membuat ya burung dari tanah liat, kemudian beliau meniupnya dan burung tersebut terbang dengan izin dari Allah. Wa ibra'il akmahi wal abras, beliau juga bisa mengobati penyakit lepra, penyakit kusta. Wa ikhbarin nasi bi katsirin minal ghuyub, dan beliau ya bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Wa atyanihim bimaidatin minas sama, Nabi Isa juga bisa mendatangkan ya makanan hidangan dari langit. Wa inzalil injili alaih, dan di antara mukjizatnya adalah diturunkan Injil kepadanya. Wa ta'yid at-taqwiyah. Ya, kemudian Allah katakan tadi di ayat tersebut ya, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami perkuat dia dengan ruhil qudus. Ta'yid artinya at-taqwiyah, memperkuat, mempertegas, menolong, mendukung. Kemudian bi ruhil qudus, mana ruhil qudus ay ar-ruh al-muqaddasah ya, wa huwa Jibril. Ya, ruh al-muqaddasah artinya ruh yang suci, yang disucikan, yaitu Jibril. Ayyadahu Allahu bihi Isa, ya, dengan turunnya Jibril ini ya Allah Subhanahu wa taala memperkuat dan membantu serta mendukung Nabi Isa. Wa qila al-muradu bihi ar-ruh al-manfukhu fihi ayyadahu Allahu bihi lima fihi min al-quwwah. Ada yang mengatakan ar-ruh al-muqaddasah itu maksudnya ar-ruh al-manfukh fihi, yaitu ruh yang ditiupkan ke dalam diri Nabi Isa. Ayyadahu Allahu bima bihi lima fihi min al-quwwah. Ya, dengannya Allah Subhanahu wa taala ya menguatkan posisi Nabi Isa di antara umatnya, yaitu jiwanya diberikan jiwa yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang kedua. Bima la tahwa anfusukum, para rasul itu diutus tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. La tahwa bihi la tahwa anfusukum, tidak sesuai dengan yang dicintai oleh jiwa-jiwa mereka. Ai bima la yuwafiquha wa la yulaimuha, tidak cocok dengan selera mereka. Kalau tidak cocok dengan selera mereka, apa yang dibawa oleh para rasul tadi tidak cocok dengan selera mereka, istakbartum, ya, mereka itu bersikap sombong, angkuh. Bagaimana bentuk kesombongan mereka? An ijabatihi ihtiqaran rasuli wastiba'adan min risalah. Ya, mereka tidak mau menjawab ajakan dakwah para nabi tersebut, dan mereka menghina para rasul-rasul tersebut, wastiba'adan min risalah, dan mereka menjauh dari risalah yang disampaikan. Fariqan kadzdzabtum, sebagian dari para rasul itu kalian dustakan, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Wa minal fariqil mukadzdzabin, di antara ya fariqil mukadzdzabin, di antara ya bagian di antara kelompok para rasul yang kalian dustakan adalah Isa wa Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Muhammad mereka dustakan. Wa minal fariqil maqtulin, dan di antara golongan para nabi yang kalian bunuh Yahya wa Zakaria, ya, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria mereka bunuh. Wa aradu aidan qatla Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Ya, mereka juga sebenarnya pernah berusaha untuk membunuh Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, tapi Allah gagalkan rencana mereka. Ya, adapun Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan beliau yang disalib. Baik. Kemudian ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bi kufrihim wa qalilan ma yu'minun. Qalu qulubuna gulf, al-gulfu jam'u al-aglaf wa huwa alladhi alayhi ghashawah tamna'u min usuli ma'na al-kalam ilayhi. Idda'u annahum la yafhamuna. Mereka mengatakan wa qalu qulubuna gulf, bahwasanya hati-hati kami itu gulf, tertutup. Bal la'anahumullah, bahkan Allah mengutuk mereka. Allah melaknat mereka bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Wa qalilan ma yu'minun, sedikit sekali dari mereka yang beriman. Jadi mereka mengatakan hati kami itu tertutup, ya, sehingga ya ucapan-ucapan para rasul itu tidak sampai kepada hati kami.
idda'u annahum la yafhamuna. Mereka mengklaim mereka tuh nggak paham apa yang disampaikan. Jadi ketika mereka disuruh mengerjakan kebaikan, mereka nggak mau, alasannya mereka nggak paham apa yang disampaikan. Qalu dzalika ta'isan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanihim li alla yu'awiduhum bid-da'wah. Mereka mengucapkan ucapan tersebut agar Nabi putus asa, ya. Agar Nabi putus asa dari dakwah mengajak mereka untuk masuk Islam. Bala'anahumullahu bi kufrihim. Tetapi Allah melaknat mereka. Aslu al-la'an at-tardu wal ib'ad. Al-la'an secara bahasa itu maknanya ada at-tardu wal ib'ad, mengusir dan menjauhkan. Wal makna ab'adahumullah min rahmati. Makna dari sesuatu atau seseorang yang dilaknat oleh Allah itu artinya dia dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Dijauhkan dari rahmat itu maksudnya dia dilaknat. Bisababi adami musara'atihim ilal iman. Kenapa mereka dijauhkan oleh Allah dari rahmat? Karena mereka tidak bersegera untuk beriman. Ai wa hadha fi haqiqatil amri huwa sababu kufrihim la maz'amu min adami qudratihim 'alal fahmi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan mereka kufur, ya. Jadi yang menyebabkan mereka kufur itu bukan karena mereka nggak paham sebagaimana yang mereka katakan tadi, tidak. Tapi penyebab mereka kufur adalah karena mereka enggan, memang tidak ingin bersegera untuk beriman kepada Allah. Wa qalilan ma yu'minun, wasafa imanahum bil qillah. Allah Subhanahu wa taala mensifati keimanan orang Yahudi itu dengan kata qalil, sedikit. Berarti sedikit saja yang beriman dari kalangan mereka. Ya, li'annahumul ladzina qassallahu 'alaina min inadihim wa ajrafatihim wa shiddati lijajihim wa ba'dihim an ijabati rusuli ma qassahu. Jadi Allah sifati mereka dengan kata sedikit yang beriman, ya, karena orang-orang yang Allah kisahkan kepada kita, ya, dari orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang enggan beriman, orang-orang yang berdosa di kalangan mereka, ya, mereka sedikit sekali yang mengijabah, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul. Wa min jumlati dzalika annahum yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dih. Ya, di antaranya yang lainnya mereka itu beriman kepada sebagian isi dari Alkitab dan mereka kufur terhadap sebagian yang lain. Jadi mereka membunuh sebagian Rasul, mendustakan sebagian yang lain. Tapi mereka juga mengimani sebagian Al-Quran dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Kemudian ayat 89 Allah mengatakan walamma ja'ahum kitabun min indillah. Tatkala dan ketika datang kepada mereka itu orang-orang Yahudi, maksudnya kitabun min indillah, sebuah kitab dari sisi Allah, maksudnya Al-Quran. Musaddiqul lima ma'ahum. Al-Quran ini membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, yaitu apa-apa yang ada pada mereka maksudnya kitab Taurat. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Wa kanu min qablu yastabtihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka itu sebelumnya adalah orang-orang yang meminta kemenangan 'alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, fala'natullahi 'alal kafirin. Ya, falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kafir kepadanya, mereka ingkari. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Ya, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya orang Yahudi itu pernah berdoa meminta kemenangan bagi kaum Aus dan kaum Khazraj, ya, dengan berdoa menyebut nama Nabi SAW. Ya, itu pun sebelum Nabi diutus sebagai seorang Nabi. Ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengutusnya dari bangsa Arab, mereka kafir, tidak pernah lagi berdoa dengan nama Nabi. Ya, jadi orang-orang Bani Israel ini, orang-orang Yahudi ini, dulu ketika Nabi belum diutus, ya, mereka berdoa dengan nama Nabi. Ketika Nabi sudah diutus, mereka tahu itu adalah seorang Nabi, ya, mereka tinggalkan berdoa dengan nama Nabi, karena ternyata Nabi yang diutus itu bukan berasal dari golongan mereka. Walamma ja'ahum yakni al-Yahud kitabun yakni Al-Quran, datang kepada mereka kitab, maksudnya mereka di situ adalah orang Yahudi, kitab maksudnya adalah Al-Quran. Musaddiqun, sebagai pembenar, lima ma'ahum minat Taurat wal Injil, membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka. Kitab Taurat pada orang Yahudi dan kitab Injil pada orang-orang Nasrani. Wa tasdiquhu annahu yukhbiruhum bima fihima, dan bentuk pembenaran dari Al-Quran kepada mereka bahwasanya Al-Quran itu mengabarkan apa-apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Wa yusaddiquhu wa la yukhaliquhu, dan tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan kitab-kitab tersebut. Bahkan Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil dan tidak menyelisihinya.
wa kanu min qablu yastabtihun. Ya. Jadi dulunya orang-orang Yahudi ini mereka yastabtihun, ay kanu min qabli yatlubuna min Allahi an-nasra ala a'daihim. Dulunya mereka minta pertolongan dari Allah, ya, dengan menggunakan nama-nama nabi, ya, dengan menggunakan nama nabi yang diutus di akhir zaman, ya. Alladzi yajiduna sifatahu indahum fit Taurah, yang sifatnya mereka dapati di dalam Taurat. Jadi dalam Taurat itu dijelaskan bahwasanya seorang nabi, ya, Nabi kita SAW yang akan diutus itu nanti ciri-cirinya begini. Maka sifat-sifat itu yang digunakan oleh orang Yahudi untuk berdoa kepada Allah ketika sedang berperang. Nabi akhir zaman tersebut, ya. Falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala beneran Nabi diutus sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat, ma'arafu, mereka tidak mengenali, mereka tidak beriman kepadanya. Mereka ma'arafu ar-rasul alladzi ya'rifuna wasfahu. Mereka pura-pura tidak kenal terhadap Rasul yang mereka kenali sifatnya di dalam Taurat. Padahal ada disebutkan dengan jelas dalam Taurat ciri-ciri Nabi itu seperti apa. Kafaru bihi, mereka ingkar. Akhraja min Ishaq wa ghairuhu an Asy'ah min al-Ansar. Ibnu Ishaq dan lainnya meriwayatkan dari Asy'ah min al-Ansar, dari, ya, tetua-tetua suku Ansar. Mereka mengatakan lam yakun ahadun min al-Arab a'lamu bi sya'ni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minna. Ya. Orang Yahudi itu mengatakan nggak ada orang Arab yang lebih paham, ya, lebih mengerti tentang kondisi sifat dan keadaan Nabi kecuali kami. Jadi anna ma'ana Yahud, ya. Ya, orang-orang Ansar ini mengatakan karena di kalangan kami ada orang-orang Yahudi, ya, wa kanu ahlu kitabin, ya. Mereka itu adalah ahlul kitab, ya, mereka punya kitab maksudnya. Wa kunna ashabu autan, sedangkan kami adalah, ya, para penyembah berhala. Wa kanu idza balagahum minna ma yakrahun qalu inna nabiyyan ayub'atsul an qad adalla zamanuhu nasba'uhu fanaqtulakum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Jadi ketika orang Yahudi ini terkadang terjadi, ya, persinggungan dengan orang-orang musyrikin, ya, di di Madinah kala itu, di Yathrib. Ya. Jadi kalau mereka, ya, jengkel kepada orang-orang Madinah, ya, orang Yahudi ini, maka orang-orang Yahudi tadi mengatakan, ya, nanti akan ada, ini, seorang nabi yang diutus, ya, sudah dekat zamannya. Nabi itu nanti akan kami ikuti dan akan kami bunuh kalian bersama dengan nabi tersebut. Ya, maksudnya nabi tersebut yang akan memimpin kami membunuh kalian. Qatla 'adin wa iram, sebagaimana Allah membinasakan dan membunuh kaum 'ad dan Iram. Falamma bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaba'nahu wa kafaru bihi. Ya. Jadi tatkala malah justru, ya, kata Asyahu Ansor, kata orang-orang Ansor ini, ya, tatkala Nabi diutus malah kami yang mengikuti Rasulullah, wa kafaru bihi, sedangkan mereka itu kufur kepada Rasulullah. Yang tadi katanya mau mengikut ternyata tidak jadi. Baik, ayat yang ke-90 Allah mengatakan bi'sa mashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Bi'sa ma, alangkah buruknya, bi'sa mashtaru, alangkah buruknya apa yang mereka jual dengannya anfusahum, diri mereka, an yakfuru bima anzalallah, yaitu mereka ingkar kepada apa yang Allah turunkan, bagian karena dengki. Ini alasan mereka kenapa ingkar kepada Nabi itu karena dengki. Bagian an yunazzilallahu min fadli, ya, mereka dengki bahwasanya Allah menurunkan karunia-Nya ala man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Aba'u bi ghadabin ala ghadab, maka mereka kembali dengan kemurkaan mereka di atas kemurkaan. Jadi, ya, marah di atas marahnya. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ay annahum, ya, au baqau anfusahum fi nari, ya, au biqu anfusahum fi nari jahannama wa lam yasta'idu anha illa al-kufra bima anzalallahu fa bi'sa as-safaqa. Baik, mereka itu melakukan perbuatan yang sangat buruk sekali, ya, mereka itu mengekalkan diri mereka di neraka jahanam. Ya, mereka ibaratnya berjual beli, mereka berjual beli dengan Allah, yang menukar diri mereka dengan neraka jahanam. Ya, maka ini adalah seburuk-buruk jual beli. Bagian ay hasadan wa munafasatan. Kenapa mereka enggak beriman? Ya, karena hasad, karena dengki, wa munafasah, karena ingin mengungguli,
ya, an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi hasadu al-arab. Mereka dengki kepada orang Arab, an yakuna minhum khatiman nabiyyin. Kenapa mereka dengki? Karena ternyata dari suku Arab lah, ya, nabi akhir zaman itu muncul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihim an ya'lamu anna al-ikhtisasa bin nubuwah fadlun min Allah yu'tihi man yasha. Mereka paham bahwasanya keistimewaan an-nubuwah, diutusnya, ya, seorang nabi dari suatu suku itu menunjukkan bahwasanya suku tersebut adalah suku yang dimuliakan oleh Allah. Itu adalah rezeki dari Allah. Walaysat li bani Israil haqqan alaihim, ya. Sebenarnya nggak ada penyebab lain, ya, dari Bani Israel untuk ingkar kepada Nabi, tidak memenuhi syarat Nabi, kecuali karena mereka dengki, ya, dengki kepada orang Arab yang tadinya mereka berharap Nabi itu diutus dari kalangan mereka, ternyata malah dari kalangan orang Arab. Faba'u ay raja'u wa saru ahiqa. Mereka pun kembali, ya, bi ghadabin ala ghadab, ya. Kila likufrihim bi Isa thumma kufrihim bi Muhammad wa kila likufrihim Muhammad thumma al-baghi alaihi. Ai faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka kembali dengan kondisi marah di atas kemarahan. Marahnya yang pertama, ya, karena ternyata Nabi Isa, ya, diutus, ya, bukan dari golongan mereka. Ya. Kemudian datang lagi Nabi Muhammad, diutus bukan dari golongan mereka lagi. Jadi mereka marah di atas kemarahan. Ada yang mengatakan kemarahan mereka yang pertama itu karena mereka kufur kepada Muhammad. Ya, kemudian kemarahan yang kedua itu karena mereka mengingkari Muhammad. Karena mereka bersikap baghiyu, ya, bersikap zalim kepada Nabi Muhammad dan berusaha membunuhnya. Kemudian ayat yang ke-91 Allah mengatakan, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu fa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu Yahudi, ya, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan. Qalu nu'minu bima unzila alaina, ya, mereka berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka ingkar kepada apa yang di belakangnya. Di belakang, ya, di belakangnya maksudnya selain apa yang diturunkan kepada kami, setelahnya. Ya, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal, ya, itu adalah suatu kebenaran, maksudnya Al-Quran. Musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang bersama mereka, yaitu Taurat. Qul falima taqtuluna anbiya Allah, katakanlah, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah min qabl, sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Tadi katanya kalian beriman kepada Taurat dan kufur kepada selain Taurat. Ya, tapi nyatanya kenapa kalian melanggar perintah Taurat, ya, untuk beriman kepada nabi akhir zaman? Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, ayatnya saddiqu bil Quran, ketika mereka diminta untuk membenarkan Al-Quran, au saddiqu bima anzalallahu minal kutub, atau benarkan kitab-kitab lain selain Al-Quran yang berasal dari sisi Allah, qalu nu'min, iya kami benarkan, nusaddiq, kami percaya, bima unzila ilaina, bima unzila alaina, yaitu kepada hanya yang diturunkan kepada kami saja, itu At-Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur terhadap, ya, selainnya. Ay qalu innahum yakfuruna bima siwahu minal kutub wa minha al-injil wal Quran, dan lainnya adalah Injil dan Al-Quran. Mereka kufur pada dua kitab ini. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Yang padahal Al-Quran ini adalah kebenaran, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada bersama mereka dari kitab Taurat. Ay ma ma'na at-tafriq fi tasdiq baina syai'ain mutasawiyan fi kaunihima haqqan yusaddiqu kullun minhum al-akhar. Jadi maksudnya, ya, jadi buat apa maknanya kalian membedakan antara mempercayai yang ini dan tidak mempercayai yang ini? Apa bedanya? Sedangkan dua hal tersebut adalah dua hal yang sama-sama benar dan saling membenarkan juga. Jadi buat apa kalian mendustakan Al-Quran dan mempercayai Taurat, padahal Al-Quran dan Taurat berasal dari sumber yang sama, bahkan saling membenarkan satu sama lain. Qul falima taqtulun, katakanlah kenapa kalian membunuh? Ai in kuntum shadiqina fi da'wakum annakum tu'minuna bima unzila alaikum. Kalau memang benar kalian itu mengaku beriman, ya, kepada Taurat, maka kenapa kalian, ya, pakai taqtulunal anbiya, kenapa kalian membunuh para nabi? Wa qad nuhitum an qatlihim bima unzila alaikum, padahal kalian dilarang untuk membunuh para nabi di dalam kitab Taurat. Wa hadzal khitab, ya, khitab ini, ucapan ini, wa in kana ma'al hadirin minal yahudi zaman nabi fal muradu bihi aslafuhum.
meskipun khitab ini turunnya ayat ini kepada orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi, akan tetapi maksudnya di sini adalah nenek moyang mereka, pendahulu orang-orang Yahudi itu. Walakin lamma kanu radina bima fa'alahu aslafuhum kanu mithluhum. Jadi kenapa yang dicela adalah orang-orang terdahulu di kalangan mereka? Karena mereka ridho juga terhadap perbuatan orang-orang terdahulu di kalangan mereka. Maka berarti mereka sama dengan pendahulu mereka. Wa nusibal fi'lu wa nasaba al-fi'la ilaihim likaunihim saru ala tariqi aslafihim bi tartibil anbiya'i mu'adatihim. Dan perbuatan itu disandarkan kepada mereka karena mereka berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh para pendahulu mereka ketika mereka mendustakan para nabi dan memusuhi mereka. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat, ayat yang ke-92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ja'akum Musa bil bayinat, dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa bil bayinat dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tsumma takhastumul ijl, kemudian kalian menjadikan sembahan berupa patung anak sapi ba'dihi setelah Nabi Musa pergi meninggalkan kalian, wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Baik, maka sekarang kita masuk ke tema selanjutnya, itu penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi terhadap patung anak sapi, yang mana ini merupakan tanda bagi mereka kecenderungan mereka, kecintaan mereka kepada benda, hal-hal yang bersifat materi. Baik. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat yajuzu an yuradu biha at-Taurah. Bayinat yang dimaksud di sini ada mengatakan dia adalah kitab Taurat itu sendiri, awil ayatut tis' al-musyaru ilaiha biqoulihi ta'ala wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat. Jadi yang dimaksud dengan bayinat di sini ada dua penafsiran, ada yang mengatakan itu adalah Taurat, Taurat secara umum, secara keseluruhan, ada juga yang mengatakan itu adalah 3 ayat yang disebutkan dalam ayat yang di dalam ayat Al-Quran, wa laqad atayna Musa, sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa 9 ayat yang nyata, maksudnya 9 perintah itu. Kemudian summa takhastumul ijl. Ijl itu artinya anak sapi. Abatumuhu wa takhastumuhu ilahad. Kalian menjadikan patung anak sapi itu sebagai sembahan. Kalian jadikan sebagai Tuhan kalian. Kalian angkat dia sebagai Tuhan kalian. Wa antum zalimun. Kalian telah berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah perbuatan yang zalim. Kemudian ayat 93 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Wa id akhadna, dan ingatlah tatkala kami mengambil mitsaqakum, perjanjian dari kalian, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami mengangkat di atas kalian gunung Tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat dan dengarkanlah. Qalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami ingkar. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wa usyribu fi qulubihim, dan diserapkan ke dalam hati-hati mereka al-ijl, maksudnya kecintaan kepada al-ijl, kepada patung anak sapi tersebut, bi kufrihim, karena kekufuran mereka. Jadi mereka mulai mencintai patung anak sapi tersebut. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah alangkah buruknya apa-apa yang memerintahkan kalian dengannya imanukum, iman kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian ada orang-orang beriman. Alangkah buruknya, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh iman kalian kepada kalian. Kalian beriman, tapi beriman kepada patung anak sapi, ini alangkah buruknya. Iman kalian telah memerintahkan kalian kepada sesuatu yang sangat buruk sekali. In kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar beriman. Baik. Wa rafa'na fawqakum tur, kami angkat di atas kalian gunung Tur, maksudnya taqaddamat qissatu raf'i Tur, sudah lewat ini kisah diangkatnya gunung Tur ini di ayat yang ke-63. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Orang Yahudi itu diangkat gunung di atas mereka, diancam. Kalau kalian tidak mau mengambil apa yang Allah berikan kepada kalian, perjanjian ini, maka gunung ini akan ditimpakan kepada kalian. Khudhu ma atainakum biquwwah, ay bijidin wa ihtimamin. Dengan kesungguhan. Wasma'u, as-sama'u ma'nahu at-ta'ah wal qabul lima yasma'unahu minal amr.
Dan dengarlah, maksudnya taatilah, terimalah apa yang kalian dengar dari perintah-perintah itu. Wa qauluhum fil jawab sami'na. Ketika mereka diminta untuk mendengar, mereka mengatakan sami'na, iya kami mendengar. Sami'na qaulaka bihasatis sama. Nah, kami mendengar dengan indera kami, dengan pendengaran kami, dengan telinga kami. Ya, wa asaina amraka, tapi kami ingkari, kami bermaksiat terhadap perintahmu. La naqbal ma ta'muruna bihi, kami hanya dengar saja tapi tidak mau melakukannya. Wa usyribu ay ju'ilat qulubuhum litamakkuni hubbil ijla minha ka'annaha tushribuhu. Ya, ka'annaha tashrabuhu. Kemudian Allah jadikan hati mereka itu menyerap kecintaan mereka kepada patung anak sapi tersebut. Ka'annaha tashrabu, seolah mereka meminumnya. Jadi disebutkan dalam riwayat Ali bahwasanya Samiri nama orang yang mengajak Bani Israil untuk menyembah patung anak sapi. Jadi Samiri ini sengaja memberi bahan pengawet kepada anak sapi yang disembah sama orang Yahudi. Ini bahan pengawetnya berwarna keemasan. Kemudian anak sapi itu diberi pengawet di pinggir sungai sama Samiri. Setiap orang yang minum dari sungai itu, yang sebelumnya dia adalah seorang penyembah anak sapi itu, maka wajahnya akan berubah menjadi kuning seperti emas. Jadi patungnya itu berwarna kuning seperti emas. Dan dibuat rongga di dalamnya. Jika ada angin bertiup, maka akan keluar sejenis suara dari patung anak sapi tersebut. Dan itu dianggap sebagai suara sapi itu sama orang-orang Yahudi. Jadi Allah buat mereka itu mencintai patung anak sapi tersebut. Dikatakan wa usyribu li'anna syurbal ma' yatagalgalu fil a'dha hatta yasila ila batiniha. Ya, seolah-olah dia minum air, karena kalau kita lagi minum air itu kan yatagalgal, itu kan berputar di anggota badan kita sampai tiba ke perut. Akan mengalir di tenggorokan, berputar di rongga dalam, kemudian berakhir di perut. Bikufrihim. Mereka melakukan hal itu karena kekufuran mereka. Penyebabnya adalah karena dalika bisababi kufrihim wa qubatan lahum wa khudlanan. Mereka melakukan hal itu, Allah buat mereka mencintai anak sapi tersebut, itu sebagai hukuman atas kekafiran mereka. Jadi bisa kita ambil faedah dari sini, orang yang melakukan kesyirikan itu, Allah akan buat hatinya itu sangat mencintai apa yang dijadikan sebagai tandingan. Itu ketika orang menyembah patung, menyembah berhala, maka Allah akan buat dia sangat mencintai patung dan berhala tersebut. Sebagaimana Bani Israel dibuat mencintai patung anak sapi. Baik. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, itu adalah seburuk-buruk yang diperintahkan oleh keyakinan kalian. Ai imanukum alladzi za'amtum annakum tu'minuna bima unzila 'alaikum. Kan tadi dikatakan di ayat sebelumnya, kami beriman kepada Taurat. Kalau kalian memang benar beriman, berarti sangat buruk sekali iman kalian ini. Kenapa buruk sekali iman kalian? Karena kalian menyembah berhala, menyembah patung anak sapi yang tidak berhak untuk disembah. Kalau memang kalian benar beriman, maka keimanan kalian sangatlah buruk sekali. Fa inna hadha san'a huwa qaulukum sami'na wa asayna yadullu ala annakum kadibuna fi qaulikum nu'minu bima unzila alaina. Jadi sangat bohong sekali ketika kalian diperintahkan mengatakan sami'na wa asayna. Sebelumnya kalian mengatakan beriman, sekarang kalian mengatakan sami'na wa asayna, sangat bertentangan sekali. Maka dusta sekali apa yang kalian anggap sebagai keimanan tersebut. Baik, Allah Ta'ala alam. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan selanjutnya ayat yang ke-94 dan ayat yang seterusnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.